sampaikan satu persatu mungkin hasil dari refleksi kita, aksi nyata yang kita kerjakan kemarin. Kita mulai dari siapa dulu? Dari Bapak Hari dulu. Pak Hari, bisa Pak Hari? Oke, siap. Silakan Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu, salam bahagia untuk kita semua. Mungkin langsung saja terkait refleksi penerapan konsep coaching dalam pendampingan kepala sekolah. Saya masuk yang pertama, yaitu kemitraan. Bahwa dalam melakukan prinsip coaching kemitraan yang sudah saya praktekkan dan saya rasa cukup efektif, antara lain saya berupaya dalam proses coaching itu menjadi mitra yang setara dengan coach, yaitu kepala sekolah, dengan tidak menganggap ada yang tinggi ataupun ada yang rendah, meskipun kepala sekolah ataupun kadang guru yang kita hadapi itu lebih tua atau kadang lebih muda atau mungkin pangkatnya masih di bawah gitu ya, atau saat kita negeri mereka swasta gitu ya, itu kita anggap setara, kita tidak pandang. Saya tidak pandang, saya berupaya untuk menjadikan diri saya setara dengan mereka itu. Kemudian saya juga berusaha menjadi rekan berpikir ya bagi coach saya, kepala sekolah ataupun guru, dalam untuk membantu coach dalam belajar gitu. Saya juga menghindari sikap menggurui, mengajari, apalagi memaksakan pendapat saya kepada coach, baik dari kalangan kepala sekolah maupun guru. Saya juga berupaya menumbuhkan kepercayaan diri saat berhadapan dengan coach, terutama yang guru atau kepala sekolah yang lebih tua gitu ya, yang lebih senior. Tentunya dengan sikap ya, kalau kita berupaya menyamakan diri ya, meningkatkan kepercayaan, tentunya dengan sikap yang sepantas mungkin tanpa harus kelihatan berlebihan, sehingga bisa diasumsikan sebagai sikap kurang menghormati gitu ya. Jadi jangan berlebihan sehingga nanti terkesan tidak menghormati atau terlalu percaya diri atau sehingga terlihat sombong. Itu saya hindarilah terutama di bagian itu. Dan juga tetap berupaya untuk tetap rendah hati kepada coach, guru, kepala sekolah yang lebih baik itu yang di negeri maupun yang di swasta. Dan dalam hal kemitraan ini yang belum efektif menurut saya, yang saya alami adalah saya belum terlalu banyak berbagi pengalaman saya, ini yang bagian yang saya kurang. Mungkin karena masa jam terbang saya masih setahun 5 bulan ya. Hal ini karena kesempatan yang mungkin belum banyak, serta para coach saya juga belum banyak bertanya juga. Nah, jadi itu. Nah, pengalaman saya juga yang belum lama, satu sisi karena juga mereka nggak banyak nanya juga. Kemudian terkait penerapan prinsip coaching yang ini sebagai proses kreatif, hal-hal yang sudah saya lakukan secara konkret. Yang pertama, saya berupaya agar komunikasi yang terjalin antara saya dengan coach itu komunikasi yang dua arah. Saya juga berupaya ini memberikan banyak pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah terutama ya. Saya menanyakan maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh coach, sehingga saya bisa menggambarkan visi ataupun ya visi gambaran dari yang mereka, visi, cita-cita, tujuan yang mereka inginkan gitu, kira-kira gitu. Saya juga berupaya mempertanyakan hal-hal yang akan coach wujudkan, maksudnya dan tujuannya, kemudian alternatif apa yang akan dijalankan, siapa saja yang dilibatkan, siapa saja yang akan terlibat gitu ya.
bagaimana proses pelibatannya, pembagian kerjanya, dan bagaimana eksekusinya. Jadi berupaya agar sepanjang lebar mungkin lah pertanyaan-pertanyaan itu tergali saya, ya, agar nantinya tindakan yang dilakukan oleh koci kepala sekolah itu lebih kreatif gitu. Kemudian dalam hal memaksimalkan potensi, upaya yang sudah saya lakukan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan koci antara lain, saya menanyakan dengan serius apa yang akan dilakukan setelah sesi perbincangan, ya, perbincangan atau wawancara proses coaching itu. Tindakan apa yang akan dilakukannya, dari mana dia mulai, kapan akan dimulai, ya, gitu. Siapa yang akan terlibat, dilibatkan, pembagian tugas dari masing-masing yang terlibat dan yang dilibatkan itu, dan apa namanya, bagaimana eksekusinya juga. Saya menanyakan dengan serius untuk memastikan upaya apa yang akan dilakukan untuk memastikan tindakan itu dilaksanakan. Jadi memastikan bagaimana tindakan itu dilaksanakan. Siapa-siapa saja yang akan membantunya, siapa saja yang dimintakan dukungan, siapa saja yang akan bertanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya, kira-kira begitu. Dan yang terakhir saya menanyakan juga dengan serius untuk memastikan bagaimana coach menyelaraskan keinginannya, ya, menyelaraskan keinginannya dengan orang-orang yang dilibatkan dalam pengerjaan proyeknya itu. Nah, itu. Misalnya kepala sekolah saya kan punya proyek pembuatan apa namanya itu perpustakaan digital, ya kan. Jadi dengan konsep menggunakan ini digitalnya menggunakan microsite. Nah, itu jadi saya memastikan keinginannya itu seperti apa dan bagaimana dia melibatkan orang-orang di sekolahnya, ya, dan menyelaraskan keinginan si kepala sekolah ini, coach saya ini, dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian terkait dengan ini mindset coaching. Mindset coaching itu yang pertama kan fokus ya pada coaching yang akan dikembangkan. Strategi yang saya lakukan, Bapak Ibu masih terdengar suara saya? Aman Pak, aman. Aman ya. Strategi yang saya lakukan dalam hal ini, dalam hal fokus pada coach ini adalah saya fokus dengan apa yang disampaikan coach, fokus pada permasalahannya dan cara beliau memikirkan masalah yang dihadapi, menyampaikan. Saya berupaya memperhatikan dan mencermati setiap alur cerita yang disampaikan sehingga saya tahu mengapa beliau berpikir begitu, apa yang melatar belakanginya dan apa yang beliau rasakan. Saya berusaha fokus. Saya juga berusaha fokus dengan apa yang menjadi tujuannya, bukan pada personal coach atau kepala sekolah saya ini. Karena kan kita tahu juga, mungkin kepala sekolah saya ini, kepala sekolah kita ini punya latar belakang begini. Jadi kalau dia menyampaikan begini, itu karena ininya itu dihilangkan. Saya berusaha menghilangkan hal-hal seperti itu. Kemudian saya berusaha fokus pada apa yang diperlukan, dukungan seperti apa yang diinginkan, langkah dan upaya apa yang coach akan lakukan untuk mewujudkan atau mensukseskan proyek yang dia sampaikan itu. Dan yang menjadi tantangan dalam hal ini adalah terkadang ya coach itu kurang mampu menjelaskan secara panjang lebar apa yang ada di otaknya, di kepalanya itu ya, yang di pikirannya, yang dirasakannya itu. Sementara saya sendiri sebagai coach itu siap ya, kita siap mendengarkan, tetapi kepala sekolah tidak
tidak mampu untuk menjelaskan secara panjang lebar. Kemudian kelemahan berikutnya, yang jadi tantangan berikutnya adalah kebalikannya juga, saya yang kurang mampu menggali informasi juga, mungkin karena masih ini ya, masa kerja juga atau pengalaman dalam dalam coachingnya juga ya. Kurang mampu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga informasi yang disampaikan jadinya biasa-biasa aja gitu dan tidak mendalam. Nah, ini. Satu, coachingnya kurang mampu menjelaskan secara mendalam. Tantangannya di sayanya yang kurang mampu menggali informasi secara mendalam. Gitulah kira-kira kesimpulannya. Kemudian dalam penerapan mindset coaching, dalam sesi coaching ini yang saya lakukan itu adalah satu, fokus pada individu yang akan dikembangkan gitu ya. Saya fokus dengan yang sama juga dengan ini, saya fokus dengan yang disampaikan aja, fokus pada masalahnya, fokus apa yang beliau pikirkan gitu ya. Saya berusaha memperhatikan dan mencermati setiap alur cerita yang disampaikan, sehingga saya tahu mengapa kepala sekolah berpikir begitu, apa yang melatar belakanginya, dan apa yang beliau rasakan. Sama juga saya berusaha untuk fokus terhadap apa yang menjadi tujuan, bukan kepada personal coach saya, dan orang-orang yang diceritakannya itu. Ya. Saya berusaha fokus dengan apa yang diperlukan, dukungan seperti apa yang diinginkan, langkah dan upaya yang coach akan lakukan untuk mendapatkan atau mensukseskan itu semua. Jadi melalui pembicaraan yang fokus pada masalah yang dihadapi ini, tujuan yang ingin dicapai, apa-apa yang ingin dilakukan, atau siapa-siapa yang ingin dilibatkan, siapa-siapa yang akan dilibatkan terhadap tindakan yang akan diambil, dukungan yang diperlukan, langkah yang akan dilakukan untuk memastikan ketercapaian dan lainnya. Saya jadi terbantu untuk membuka pikiran coach saya ya. Misalnya saat ini membuat perpustakaan seni digital itu menggunakan program microsite gitu. Jadi kan kita tanya siapa saja yang terlibat, yang dilibatkan, terus pembagian tugasnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Jadi begitu-begitulah kira-kira. Kemudian dalam hal bersikap terbuka dan ingin tahu pada bagian ini, saya berusaha berpikir netral terhadap apa yang diceritakan oleh coach, ya, tidak berusaha seimbang lah, tidak apa. Saya berupaya tidak berasumsi, tidak menganalisa terlalu jauh pikirannya, tidak menghakiminya dan hal yang diceritakannya itu ya. Untuk itu saya berupaya untuk mengkonfirmasi. Jadi kalau ada hal yang janggal dalam ceritanya itu saya berupaya untuk konfirmasi dulu atas asumsi yang terucap gitu ya. Jadi agar jelas dia. Jadi makanya nggak boleh berasumsi dulu kalau saya gitu. Namun pada sisi lain saya tetap bersikap ingin tahu dengan seobjek mungkin, berarti dalam hal ini terus bertanya, menggali dan sedalam mungkin atas seluruh hal yang diceritakan. Jadi dengan bersikap terbuka dan ingin tahu yang mendalam ini, saya jadi bisa mendapatkan informasi yang jelas, komplit itu dia manfaatnya tentang penyebab keterhambatan yang selalu dialami, misalnya gitu ya, misalnya ada seorang guru yang terlambat gitu, jadi kita jadi tahu sebab musababnya. Saya akhirnya juga mampu untuk menggali langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah mengatasi guru yang terlambat ini. Selanjutnya, terkait memiliki kesadaran diri yang kuat pada bagian ini, saya berusaha untuk menangkap setiap
dalam percakapan itu ya, berupaya menangkap setiap emosi, perasaan, pikiran, menangkap semangat apa yang terkandung dalamnya, maksud maksud atau tujuan yang sebenarnya diinginkan oleh coach saya. Saya juga berupaya memiliki ini, dalam hal ini berupaya memiliki kompetensi untuk menangkap emosi, perasaan, pikiran itu juga harus kita miliki, karena kalau kita hanya dengar aja tapi kita nggak memiliki kompetensi untuk menangkap sinyal-sinyal itu, ya ini juga ya kurang lengkap gitu ya. Yang akhirnya kita bisa mempengaruhinya sehingga mampu melahirkan solusi-solusi dari dalam dirinya sendiri, dari dalam diri si coach itu sendiri. Jadi dengan kesadaran diri yang kuat ini, saya jadi tahu dan mampu menangkap semangat apa yang dimiliki oleh coach saya saat ingin, misalnya ya, saat ingin memiliki perpustakaan, sementara anggaran yang dimiliki sekolah itu minim. Maka solusinya untuk melaksanakan itu, idenya adalah menggunakan aplikasi microsite yang bisa dibilang tanpa biaya gitu. Kemudian terkait melihat peluang baru, mampu melihat peluang baru dan masa depan pada bagian ini, saya mendorong agar coach saya memaparkan alternatif tindakan apa yang mungkin bisa beliau lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Saya juga memastikan tindakan apa yang akan beliau lakukan untuk melaksanakan alternatif yang akan diambil. Saya memastikan juga tindakan apa yang dipilih dari sekian banyak alternatif itu, tindakan apa yang akan dipilihnya. Saya juga memastikan kapan alternatif itu dijalankan, siapa yang terlibat, dilibatkan, dan kalaupun ada kolaborasinya dijalankan seperti apa. Saya juga berupaya memastikan apalagi alternatif yang akan dijalankan bila ini langkah yang ini nggak berjalan maksimal gitu. Jadi dengan melihat peluang baru dan masa depan ini, kepala sekolah atau coach yang saya tangani, saya lihat mampu mengatasi, misalnya ya, ini mampu mengatasi kekurangan komputer saat pelaksanaan NBK. Coach saya bisa melihat atau mampu melihat alternatif solusi. Solusinya itu misalnya kemarin pinjam dari guru dulu, kalau nggak cukup nanti pinjam dari siswa melalui orang tuanya. Kemudian kalau nggak bisa lagi pinjam dari sekolah tetangga terdekat, pinjam pakai dari tetangga terdekat. Kemudian memilih alternatif mana yang diambil, kemudian siapa yang terlibat, dihubungi, kalau perlu surat siapa yang akan disurati dan lainnya, sehingga akhirnya ANBK-nya dengan sukses. Jadi dari keempat mindset coaching ini yang menurut saya sulit untuk diterapkan itu adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Hal ini menurut saya karena terkadang saya sudah punya dasar pengetahuan gitu ya, sudah punya dasar pengetahuan atau punya pengalaman sejenis, punya pengalaman terkait, sehingga sebelum perbincangan itu selesai, pikiran saya itu sudah memprediksi dan berasumsi tertentu. Ini nggak boleh memang seharusnya ya. Tapi ini kerap terjadi gitu Bapak Ibu, kerap terjadi. Jadi untuk mengatasi hal inilah saya berupaya untuk mengkonfirmasi. Jadi otak saya ini kan udah memprediksi, ini kayaknya kawan ini begini, ini asumsinya ini begini. Maka untuk memastikan kebenarannya itu seperti apa, saya berupaya mengkonfirmasi agar prediksi dan asumsi yang sudah ada di benak saya tadi jadi jelas gitu, betul atau salah, sehingga saya bisa mendudukkan masalah yang terjadi atau yang diceritakan itu menjadi lebih objektif. Gitu. Saya kira itu aja dulu Pak
Pak Jesse separuh aja ya. Nggak sampai separuh kayaknya. Ya udah full itu Pak. Ini sebenarnya Bu, ini menceritakan tentang apa ya? Iya, tadi saya tangkap gitu ya. Ya, laporan kita kemarin disampaikan apa kira-kira yang sudah efektif, mana yang kurang efektif lah, gitu ya. Oh, satu orang berapa menit itu Pak? Itu tadi dibilang, saya lupa pula berapa menit tadi ya. menit sebenarnya. Semuanya 20 menit ya, semuanya 25 ya. Iya, Pak Hari nggak kurang 10 menit tadi. Berapa tuh? Makanya saya bilang sudah. Jadi satu orang 5 menit, kita 20, 5 menit lagi kesimpulan nanti kita tarik kesimpulan apa. Oke lah. Dilanjutkan Kalau apa kita saya ya Pak Jack. Ya, yang bagian yang belum saya apakan dilanjutkan aja tuh. Jadi ya, baru nanti disimpulkan. Oke. Saya mulai. Jadi saya yang belum itu berarti ini kompetensi coaching itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, nah itu yang belum. Itu ke bawah yang belum. Iya, kompetensi. Bersikap terbuka juga tadi ya Pak Hari ya. Dan ingin tahu ya. Ya. Tadi saya kalau ada ditambahkan yang sekarang kompetensi coachingnya kalau mau ditambahkan nggak apa-apa lah, makin bagus. Oke. Silakanlah Ibu Nila. Oke, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Jadi refleksi saya hari ini yaitu mengenai prinsip coaching ya Bapak Ibu. Dari 3 prinsip coaching itu menurut saya sudah mampu lah untuk membawa diri sebagai gitu saat coaching bersama kepala sekolah. Saya sejak sudah menurut saya ini ya untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah coaching, apa yang sudah dia miliki itu saya sudah hampir lah menurut saya mampu memaksimalkan potensi itu. Cuma untuk proses kreatifnya ini saya untuk prinsip coaching masih saya rasa perlu dikembangkan kembali. Kenapa? Menurut saya kurang mampu ini untuk memberikan pertanyaan terbuka, pertanyaan berbobot, sehingga saya mungkin kurang dapat menggali kemampuan kepala sekolah tersebut gitu. Jadi untuk prinsip coaching ini di proses kreatif itu memang saya masih saya rasa banyak kekurangannya dan masih perlu harus dikembangkan. Itu untuk prinsip coaching sendiri. Nah, selanjutnya untuk bagian dari mindset coaching. Kalau dari mindset coaching ini ada beberapa mungkin yang menurut saya sudah mampu saya kuasai, tapi memang pada dasarnya karena saya juga baru jadi pengawas, selanjutnya juga coaching ini baru untuk saya. Selama ini saya pikir itu pengawas datang bawa instrumen gitu kan, tidak perlu banyak menggali potensi seorang kepala sekolah. Nah, ini merubah mindset saya yang masih baru itu aja tuh sudah saya rasa. Jadi kalau untuk fokus kepada coaching memang selama pendampingan beberapa saat ini saya memang sudah melaksanakan itu. Saya selalu berusaha supaya saya bisa fokus. Di antaranya itu saya tidak pegang HP lagi sekarang saat saya melakukan coaching bersama kepala sekolah. Jadi saya sudah mulai fokus nih. Saya sedang berbicara. Kan memang adatnya kalau ada orang yang berbicara kita fokus. Tapi memang selama ini kan kadang kita pegang HP siap siaga sepertinya ada yang mau nelpon gitu kan. Tapi kalau sekarang memang saya sudah berusaha untuk merubah mindset saya selama ini. Bagaimana supaya bisa fokus bersama kepala sekolah saat melakukan perbincangan coaching. Saya juga sudah mulai belajar lah bersikap terbuka dan ingin tahu. Kalau selama ini kan menurut saya ya, saya selalu memberi contoh. Kalau saya saat jadi dulu gitu kan kepada kepala sekolah, saya kayak gini kalau menghadapi masalah ini. Nah, saya sering memberi padahal tidak diminta itu pendapat saya, tapi saya sering itu memberikan
seperti solusi gitu ya. Padahal mungkin bukan seperti yang saya sampaikan itu yang dibutuhkan kepala sekolah. Nah, itu yang mungkin harus saya rubah dari diri saya, sok mengajari begitu. Dengan pengalaman saya sebenarnya yang masih sedikit, bersikap dan ingin tahu terhadap permasalahan orang itu memang sudah saya lakukan, tapi yaitu saya selalu ingin memberikan solusi gitu, belajar dari pengalaman. Kadang-kadang membuka Google gitu lebih mudah menurut saya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu yang mungkin yang harus saya ubah dari diri saya. Selanjutnya dari mindset seorang coaching itu, saya juga rasa masih kurang sih kalau saya ditanya ini, mungkin setelah diklat coaching ini sedikit yang bisa saya serap, semua ilmunya belum bisa saya terapkan, maksudnya memiliki kesadaran diri yang kuat itu diantaranya. Kenapa disebut seperti itu? Karena kadang kalau kepala sekolah curhat ini, saya masih terbawa dengan suasana beliau gitu, jadi saya melabeli apa yang disampaikan dia, apa yang jadi asumsi, jadi menurut saya. Jadi saya ini bos gitu loh. Saya seperti konselor, padahal saya nggak punya ilmu tentang itu gitu. Jadi saya kadang terbawa perasaan, terbawa emosi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah. Apalagi itu berkaitan dengan gurunya gitu ya kan. Nah, jadi saya suka jadi kadang kok kayak gitu ya gitu. Padahal saya ikut emosi gitu. Padahal seharusnya saya mendudukkan diri saya itu sebagai coach gitu, menggali ke kompetensi dari kepala sekolah itu bagaimana mengatasi masalah yang dihadapinya. Itu menurut saya untuk mindset coaching yang saya hadapi. Tolong diingatkan ya Bapak Ibu kalau sudah 5 menit dikasihkan bicara ini. Selanjutnya untuk kompetensi coaching sendiri, saya sejauh ini sudah berjalan waktu ini, saya sudah mampulah hadir penuh untuk melakukan percakapan coaching itu, sehingga saya bisa fokus dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Saya juga sudah mampu mendengar gitu kan, tapi satu saat ini saya kadang di tengah jalan percakapan coaching ini, saya nggak mampu bertanya yang berbobot lagi. Aku mau tanya apa lagi ya gitu, saya mau tanya apa lagi. Jadi itu menghasilkan pertanyaan berbobot itu menurut saya masih menjadi PR untuk saya. Apalagi ya yang mesti saya sampaikan, sehingga itu kemampuan atau potensi kepala sekolah maksimal dari. Jadi mengajukan pertanyaan bobot itu salah satu mungkin yang harus saya perdalami dan harus saya kembangkan. Itu halo, masih dengar suara saya Pak Jack, Bu Mutiara? Halo? Aduh. Ya. Bisa Bu, bisa. Cuma ya, Bu. putus juga sedikit-sedikit. Nggak bisa ya? Iya, tiba-tiba ngeblank ini, laptopnya hilang sinyalnya. Ada lagi Bapak Ibu untuk pelaksanaan coaching dengan alur tirta ini masih sampai sekarang itu masih, sebenarnya sih alur tirta itu sejak sejak pendidikan guru penggerak itu kan sudah dipelajari dan sudah dilaksanakan lah itu dalam kegiatan sehari-hari menjadi guru. Cuma dalam pengawas ini, saat saya berkunjung ke sekolah, saya lebih sering itu tidak menggunakan alur tirta. Malah tirta itu kan pertama tujuan itu yang harus digali pertama. Kalau saya tidak, selalu saya duluan itu mengidentifikasi malahan. Jadi saya bingung itu alur tirta itu boleh nggak sih dibalik-balik itu, saya identitas dulu deh. Identifikasi dulu apa masalahnya, baru saya sampaikan tujuannya seperti itu. Jadi saya lebih sering ya, beberapa kali saya melaksanakan coaching itu dengan alur tirta, saya malah identifikasi dulu baru ke tujuan. Nah seperti itulah yang sering saya lakukan, karena kalau saya merasa kalau saya nyampaikan tujuan dulu, saya aja baru berkunjung gitu kan, saya harus tahu dulu, nanti saya harus identifikasi dulu baru ke tujuan. Saya nanti mungkin bisa dibantu Bapak Ibu, apakah itu harus memang tirta dari T-nya dulu
menurut saya kalau saya mulai dari tujuan dulu, berarti kan kepala sekolah harus kontak saya terlebih dahulu gitu kan. Jadi ya, baru bisa saya tanyakan tujuannya kita percakapan ini apa. Tapi kalau memang saya yang harus mulai duluan, berarti saya harus identifikasi dulu. Nah, seperti itu yang dilema yang sering saya hadapi dalam melakukan percakapan coaching. Selanjutnya dari beberapa tadi yang disebutkan itu, mungkin itu saja sih yang perlu saya kembangkan. Kalau manfaat dari kandidat coaching ini, menurut saya ini luar biasa manfaatnya. Cuma memang kemampuan saya yang untuk menyerap dan menerapkan semua ilmu yang saya dapatkan di sini ini yang masih terus harus saya gali dan saya kembangkan. Itu saja Pak Ketua dari saya. Mungkin dengan seringnya kita melakukan percakapan coaching ini, semoga nanti ke depannya saya lebih mantap lah dalam mindset saya maupun prinsip coaching yang harus saya kembangkan. Tapi alhamdulillah ya sejauh ini mengikuti diklat ini memang luar biasa ilmunya yang bisa saya serap. Apalagi kemarin itu percakapan coaching tentang perencanaan. Nah itu itu langsung ya kena kali memang di awal-awal di awal-awal tahun ajaran ini untuk dilaksanakan. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Saya curhat nggak ya? Ngasih laporan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nila. Nanti sama-sama kita tanyakan kepada Pak Iwan Bu mengenai alur tirta tadi, apakah bisa jadi I-nya dulu ya kan? Kadang saya kelupaan juga. Baik Ibu, kita lanjut Ibu Mutiara Lubis. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini giliran saya. Ini dari hasil laporan kita itu, saya boleh yang mana yang saya laporkan ya mungkin ya. Tadi kan sudah mindsetnya, prinsipnya gitu. Ini mungkin saya kompetensi coaching tadi udah Ibu Nila ya. Mungkin saya kompetensi coachingnya. Baik, di sini saya akan melaporkan apa yang telah terjadi selama saya mengcoaching kepala sekolah. Saya pun kadang berpikiran saya pun perlu di coaching gitu, karena permasalahan saya pun ada di pekerjaan maupun di keluarga. Tapi karena tuntutan pekerjaan, kita yang apalagi mengikuti diklat yang 2 bulan ini, kita yang mengcoaching si kepala sekolah. Ya, tadi mengcoaching mengikuti alur tirta, itu seperti Bu Nila tadi bilang, boleh nggak ya atau tujuan gitu. Kalau Ibu yang maksud dia juga ya sih yang bilang Bu Nila itu iya juga. Kalau kita mau mulai, pasti kita langsung mengidentifikasi. Tapi kalau yang kepala sekolah mungkin yang meminta kita, mungkin bisa apa tujuannya melakukan percakapan coaching ini. Baiklah, di sini kan kompetensi coachingnya itu yang saya mungkin walaupun sudah 2 bulan pelatihan, saya rasa masih saja saya banyak kurangnya ya Pak ya, Bu. Ya, kompetensi coaching itu kan ada kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya di sini kelemahan saya pertanyaan yang berbobot mungkin ya Bu ya. Karena saya bingung pertanyaan itu kadang bisa bolak-balik itu aja yang saya tanya gitu. Jadi kepala sekolahnya pun jadi menjawabnya pun kebingungan, ngawur ngidul akhirnya. Lama-lama belum ada kata penutup sudah mengalih ke topik pembicaraan yang lain. Pas teringat baru balik lagi ke topik yang pertama seperti itu. Kalau untuk kehadiran penuh saya usahakan itu memang saya orangnya nggak bisa lelet waktu Pak Bu. Saya sebisa mungkin saya tepat waktu begitu. Kalaupun saya tidak tepat waktu berarti ada tanda kutipnya. Kalau masalah kehadiran penuh di sekolah binaan saya usahakan. Dan saya mempunyai rasa empati terhadap kepala sekolah. Saya gampang Bu merasakan apa yang orang rasakan gitu Pak. Jadi saya kadang bisa kalau yang si A bicara dengan saya, kadang saya bisa berpihak kepada yang berbicara kepada saya gitu. Karena saya merasakan apa yang dia rasakan. Dengan berjalannya waktu mungkin saya pernah mengalami hal yang dia
alami seperti itu. Jadi kompetensi yang telah efektif itu tadi ya Pak ya adalah mendengarkan aktif. Strategi yang saya lakukan adalah fokus perhatian pada kepala sekolahnya, yaitu tunjukkan perhatian dengan melakukan kontak mata. Kontak mata mengganggu atau berkata ya gitu. Jangan kita langsung memberi asumsi, melabel, menghakimi atau memberi solusi, tapi dengan cukup ya atau mengganggu begitu. Jadi dengan kontak mata ini kadang ini saya alami ya Bu, Pak. Kepala sekolah kalau PAUD kan rata-rata kepala sekolahnya perempuan ya, nggak pernah ada laki-laki. Tapi kalau kontak mata itu betul-betul kontak Pak, Bu, kadang bisa ketawa kitanya Bu. Saya pun bingung, ini kontak matanya ini kadang kepala sekolah itu kan memang teman saya Bu. Nah, dulu saya kan guru juga, jadi pas pula di situ kemitraan, kesetaraan saya lakukan, kontak mata, teringat dulu zaman-zaman dulu berkawan-kawan, jadi tertawa gitu Pak Bu. Jadi saya nggak bisa kontak mata. Kontak mata itu saya nggak bisa. Jadi paling saya nengok ke kanan atau nengok ke kiri atau nengok jidatnya gitu Pak. Itu perempuan, apalagi laki-laki. Untungnya nggak ada laki-laki gitu. Nah, kalau perempuan saya lucu, tapi kalau laki-laki kontak mata saya gelagapan. Nah, itu yang saya alami. Jadi kontak mata ini bagaimana? Apa bisa nggak saya memberi apa saya sendiri, memberi gaya saya sendiri, tidak kontak mata, tapi yang saya tengok jidat, rambut, ke kanan, ke bawah, kadang gitu Pak. Ya, jadi hindari menghakimi dan berpikiran terbuka tadi, berpikiran terbuka. Kita itu tadi Pak, empati. Saya bisa merasakan apa yang dirasakannya. Tapi mungkin selama coaching yang saya lakukan, ternyata itu kan tadi kan Pak gonta-ganti guru dalam setahun karena bertambahnya beban kerja, bertambahnya jam kerja dengan gaji minim. Malah kejadian Bu, yang kepala sekolah yang saya coaching ini dia mengundurkan diri. Saya bingung, jadi gimana ya hasil coaching kita ya Bu Ani? Saya bilang, malah Ibu yang mengundurkan diri dengan keluhan tidak ada privasi, tidak dihargai di sekolah tersebut, tidak mendapat gaji yang cocok, padahal itu yang dia keluhkan untuk guru-gurunya. Saya jadi bingung, kenapa Ibu jadi yang keluar? Saya bilang, untungnya setelah ini pula dia keluar gitu. Jadi selesai kerjaan saya dia keluar. Akhirnya dia pindah sekolah dengan menjadi guru, tidak kepala sekolah. Rupanya bukan hanya permasalahan guru yang dialaminya. Permasalahan dia sendiri aja dia tidak bisa mengatasinya. Kemarin saya tanya memang, ini Ibu, saya bilang, hanya gurunya saja yang kurang gaji. Saya tanya, iya Bu, katanya, tapi mukanya bilang iyanya itu tidak terbuka mulutnya. Jadi rupanya di belakang saya dia mengajukan kenaikan gaji juga kepada yayasan gitu. Tapi kenyataannya dia dinaikkan lebih tinggi gaji guru dibandingkan gaji dia. Jadi di situ dia berhenti. Pas pula kegiatan kita ini sudah selesai saya mengcoachingnya. Jadi mengcoaching itu kepala sekolahnya itu permasalahannya guru-guru. Seharusnya dia menceritakan permasalahan dia gitu. Karena dari dulu pun saya ungkit-ungkit, sudah saya pancing-pancing. Ini bukan permasalahan gurunya saja, tapi permasalahan dengan kepala sekolahnya sendiri. Tapi dia tidak mengungkapkannya. Akhirnya dia pun keluar dari situ ya Pak, Bu. Terus yang mendengarkan aktif ini, kadang kita mendengar, kadang mau ngeblank ya Bu pikiran kita. Seperti tadi kayak Pak menjelaskan Bu Nila, kita mendengar, tapi kadang ada blank. Lewat suara kereta kita ngeblank gitu, nggak menangkap apa kata-katanya. Jadi untuk supaya tidak ngeblank, saya mengambil jeda. Misalnya tarik nafas, ganti posisi duduk gitu. Macam teknik stop ya Pak ya. Apa tuh panjangan? Ada teknik stop yang kita pelajari juga kan Pak. Jadi begitu saja Pak yang saya sampaikan tentang
apa coaching tadi, Pak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Mutiara. Berarti Ya. kepala sekolah Ibu tadi boro-boro mau bahas hasil coaching ya, dia aja sudah mundurnya dari posisi. Dia keluar juga, Pak. Jadi kasihan juga sih sebenarnya. Tapi udah dapat tempat kerjaan dia, Pak. Oh, iya. Oke lah, selanjutnya saya lah ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Saya kira kalau kenapa ini Pak Hari kok ketawa-ketawa ini? Saya nih Jangan kalau ketawa jadi ketawa. Gimana Pak Hari? Gara-gara lihat Bapak ketawa, saya pun jadi ketawa. Ya saya lanjut ya Bapak Ibu ya, biar saya Oke. nanti ketawa pula lagi Pak Hari ya. Saya singkat saja supaya takut nanti terburu-buru dipanggil Pak Indra kita, Pak Iwan ya. Saya secara keseluruhan memang kalau dari prinsip coaching, pola pikir coaching, kompetensi coaching, Bapak Ibu, menurut saya kalau dikatakan efektif, mungkin sudah efektif gitu, tapi masih bisa sebenarnya lebih maksimal lagi gitu ya. Mungkin bisa dilakukan dengan cara latihan-latihan lah, memperbanyak latihan dengan kepala sekolah, seperti itulah Bapak Ibu. Kalau mungkin untuk yang mana yang masih perlu dikembangkan, saya kira hampir sama kita Bapak Ibu. Dalam hal ini misalkan kalau kita tadi kebanyakan mengajukan pertanyaan ya, kita bertiga tadi, saya kira saya sama seperti itu. Bagaimana mengajukan pertanyaan tadi yang memang dapat memantik cara berpikir coach kita. Itu memang satu kesulitan juga buat saya ya. Tapi mudah-mudahan dengan memperbanyak latihan nanti bisa semakin baik. Lalu alur Tirta pernah satu kali, memang saya masih 2 kali melakukan coaching ya. Yang ketiga pernah saya lakukan tapi gagal gitu ya. Alur Tirta tadi memang sama seperti Bu Nila Sari juga, kelupaan menyampaikan, harusnya kan T tujuan itu ya, tapi kelupaan menyampaikan atau membuat alur coaching itu dimulai dari tujuan gitu, lupa. Jadi dimulai dari identifikasi ya. Berikutnya mungkin yang perlu dikembangkan juga Bapak Ibu menurut saya, kalau dari saya pribadi, termasuk tadi asumsi. Tapi bedanya asumsi dengan yang saya rasakan dengan yang Bapak Hari dan kawan-kawan rasakan dia. Seperti ini Pak Hari, kalau saya berasumsi seperti ini. Ada satu kepala sekolah memang yang awalnya kita sudah dengar-dengar lah begitu berita-beritanya dari pengawas-pengawas senior kita yang menyampaikan, oh ini kalau kepala sekolah si A itu ini nih kebanyakan banyak ngomong tapi sedikit kerja, talk less do more ya itu istilahnya. Jadi saya berpikir asumsinya seperti itu, ketika disampaikan misalkan komitmen akhirnya nanti apa oleh kepala sekolah, oleh coach kita, kadang terbersit juga gitu label tadi gitu, asumsi kita bahwa kau kayak gini ngomong aja gitu. Jadi sejauh ini memang kan nggak mungkin kita konfirmasikan dengan pertanyaan kepada coach kita. Nggak mungkin kita tanyakan kembali kepada kepala sekolahnya. Jadi cara saya mungkin kalau untuk asumsi tadi, saya lebih ke kembali fokus saja lah, fokus pada kunci, berusaha netral, terbuka, tetap mempertahankan rasa ingin tahu tadi tentang kondisi yang dialami oleh kunci kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kalau dari saya pribadi, dari pengalaman saya. Kawan-kawan kita
Saya Gimana? terkait yang tadi Bu Nila tadi, tujuan dan identifikasi itu, Iya, Tirta ya kan Pak. apakah tujuan itu memang harus dinyatakan? Karena nggak mungkin kita itu mengidentifikasi kalau kita nggak tahu tujuannya, itu nggak mungkin juga sebenarnya kan. Betul. Di Iya, video mungkin tuh. video apa Pak ada itu memang di video coaching perencanaan. Kalau kita lihat praktek videonya itu kan memang eh, ditanyakan langsung itu sama coachingnya tujuannya akan dicapai gitu ya kan? Iya, iya, secara kalau dari alurnya itu kan kita nanya, kita mau ngomong apa ini hari ini, kita mau bahas apa. Dari situ kan sebenarnya kita mau bahas apa, itu kan sebenarnya kita udah nanya tujuannya apa, kita cakap-cakap. Cuma apakah harus seformal itu, ya kan? Nah, Dari bahasanya itu ya Pak Ari ya. nah, apakah harus seformal itu kita kita nanya gitu? Apakah nggak cukup sekiranya kepala sekolah itu sudah memulai dan menggambarkan sesuatu masalah, kita kan sudah tergambar sebenarnya tujuannya tuh kemana arahnya. Karena nggak mungkin kita mengidentifikasi sesuatu kalau kita nggak tahu itu arah tujuannya kan. Makanya saya masih ini juga, saya kira nggak mungkin, nggak mesti tegas-tegas kali gitu ya, nggak mesti terlalu formal maksudnya. Apa tujuan bicara kita hari ini gitu kan, kayaknya kesannya apa ya, macam psikolog aja ya. Kalau Ibu Mutiara Lubis berarti pengawas TK Ibu ya? Iya Pak, pengawas TK Pak. Karena dulu saya pun guru TK Pak. Sama ini lagi, apakah harus diminta? Ya, kan? Coaching itu ya kan Pak? Nah, coaching itu terjadi apakah harus karena permintaan? Misalnya kita datang melihat kepala sekolah yang bermuram durja dengan segala permasalahannya, kemudian kita senggol nih, kok muram kali hari ini, kok kayak kita senggol-senggol gitu kan. Iya ini ada masalah gini-gini. Nah, berarti kan baru kemudian kita masuk dengan identifikasi segala macam. Ya, malah menjurus dengan pertanyaan-pertanyaan coaching dan akhirnya dia menemukan sendiri. Gimana itu cuma kalau gitu? Apakah coaching nggak berjalan? Apakah itu nggak dianggap coaching? Kan? Kalau mengingat yang disampaikan Bapak Iwan kemarin, artinya harus coach yang minta ya kan Pak? Ah ya, di bagian itu yang saya juga masih belum bisa 100% terima. Kalau mengharapkan, kalau mereka minta, berarti resmi gitu kan. Dan jarang itu mau mereka minta Iya, ya Pak. iya. Pak Hari, waktunya udah habis Pak Hari. Oke Pak, siap. Pak, Kita siap. Kita ke room. Oke lah, langsung aja ya. Dimatikan lah itunya.